Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Ana bahas kuesioner dari Akbar Febriansyah ya, tentang minat belajar online dengan media Zoom meeting. Yang kita lihat di sini ya, bacalah pernyataan berikut dengan baik, kemudian jawablah dengan jawaban yang sesuai. Deskripsi nilainya ya, bukan deskripsi nilai ya, panduan skornya. Panduan skornya yaitu kalau sangat setuju adalah 4, kalau setuju adalah 3, ya semakin menurun ya ke bawah. Itu adalah data ordinal. Kemudian kita akan lihat butir-butir pertanyaannya. Ya, untuk judul yang tadi dibuat yaitu belajar secara online. Ya, pengertian Zoom meeting dalam pembelajaran cukup efektif. Penggunaan Zoom meeting dalam pembelajaran cukup efektif. Kemudian butir pertanyaan kedua, fitur aplikasi Zoom meeting cukup lengkap dan mudah dimengerti dan menunjang pembelajaran online. Kemudian ketika pembelajaran Zoom menggunakan biaya data internet yang sedikit. Kalau kita lihat di sini ada variabel bebasnya yaitu minat belajar dengan media Zoom. Kemudian variabel terikatnya belum muncul ya. Ini sudah Akbar tadi disebutkan di sini variabel terikatnya belum muncul. Ini yang di sini adalah minat belajar peserta didik secara online dengan media Zoom itu bebas. Ya. Kaitkan dengan apa? Kaitkan dengan prestasi ya. Jadi kaitkan dengan prestasi. Ya, tolong nanti ditambahkan ya. Jadi kalau dia minat, apakah prestasinya semakin bagus? Ya, apakah justru prestasinya semakin menurun? Nah, itu nanti bisa dijadikan bukti penelitian ya sebagai sesuatu yang ingin diketahui adalah fenomena yang ingin diketahui. Apakah pembelajaran online tadi dapat meningkatkan prestasi ya, hubungannya dengan prestasi. Kemudian di sini butir pertanyaannya ada berapa ini? 10 ya, ada 10. Ya. Ya, silakan dicoba di-share ke teman-teman ya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk variabel terikatnya prestasi ini kita bisa gunakan misalkan di sini antum minta teman-teman responden itu mencantumkan IPK ya. Bisa dicantumkan di sini. Misalkan ya, nama ini mungkin di sini disebutkan IPK-nya berapa untuk nanti bisa dijadikan sebagai variabel terikatnya. Ya, kemudian kita lanjut untuk kuesioner dari Ferry Hermawan. Ya, ini Ferry Hermawan tentang kefokusan mahasiswa dalam murajaah pelajaran di masjid dan di asrama. Oh ya, berarti ini kalau fokus ini bahasa ilmiahnya apa? Ya, bahasa ilmiahnya apa? Fokus itu lebih konsentrasi, ya kan? Lebih konsentrasi atau tingkat apa intensitas? Intensitas apa? Kalau konsentrasi itu apa ya? Di penelitian itu apa ya? Intensitas hmm, kurang paham gitu. Enaknya apa ini? Fokus itu artinya dia lebih konsen, lebih mudah untuk menerima pembelajaran ya, lebih mudah untuk mencerna pada belajar. Nah, silakan diganti nih. Siapa ini? Untuk Ferry diganti aja ini bahasanya yang lebih enak ya. Fokus ya boleh-boleh saja tapi ini bahasanya yang lebih enak.
Ini kayaknya ini bahasnya kurang baku. Kemudian ini berarti masuk ke komparasi ya. Nah, komparasi karena membandingkan antara di masjid dan di asrama. Ya, nanti pakai UJT, pakai komparasi UJT. Kayaknya ini berhubungan karena kayaknya nanti sampelnya sumber belajar subjek penelitiannya sama. Lihat ya, nama responden, tingkat tunjuk pengisian ya ini, kemudian pertanyaannya atau pernyataan. Mahasiswa yang mau meroja pelajaran di masjid lebih fokus. Mahasiswa yang meroja di pelajaran di asrama, ini tidak boleh ya. Ini kalau kita membuat perbandingan, maka nanti kuesionernya antara yang di asrama dengan yang di masjid harus dibedakan ya. Jadi nanti Anda membuat butir pertanyaan untuk kefokusan mereka di masjid, kemudian juga membuat butir pertanyaan untuk kefokusan di asrama. Jadi ada 2 kuesioner. Ya, boleh menggunakan ini, pertanyaan ini, tapi yang satu untuk yang diberikan untuk mahasiswa yang fokusnya di asrama, kemudian yang satunya untuk yang fokusnya di masjid. Kemudian nanti skornya kita bandingkan ya, dengan menggunakan UJT. Jadi untuk saudara Akhi Ferry Hermawan silakan diperbaiki ya. Silakan. Ini nanti kita boleh menggunakan 2 kuesioner ya. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya yaitu Isa ya. Isa di sini. Opini publik tentang virus corona. Ya, ini baru satu variabel. Ini baru satu variabel. Variabel apa ya? Variabel bebas atau mereka ya. Ini baru. Silakan dibuatkan variabel berikutnya. Ya, variabel untuk yang menjadi variabel terikatnya. Andaikan ini variabel bebasnya, maka kita butuhkan variabel terikatnya. Nah, jadi ini kayaknya kaitannya dengan virus corona. Kita lihat di sini. Ada pertanyaan, saya tahu apa itu COVID yang baru-baru ada. COVID-19 merupakan keluarga dari virus yang sudah kita kenal. Kemudian yang ketiga, COVID-19 berasal dari kelelawar dan hewan lain. Nah, ini kalau apakah mahasiswa yang kuliah di jurusan bahasa bisa paham ini ya. Karena ini berkaitan dengan pengetahuan umum. Sepertinya ini lebih kepada pengetahuan ilmu alam. Ya. Kayaknya ini belum bisa dipakai ya untuk saudara siapa ini Isa tadi awal kita sudah sepakat untuk kaitkan dengan bidang-bidang pendidikan. Ya, jangan ini. Ini berkaitan dengan bidang kesehatan. Jadi untuk Isa silakan diperbaiki kuesionernya. Kemudian untuk Wandi ya, untuk Wandi ini. Nah, ini Wandi tentang apa ini? Minat belajar mahasiswa pada pembelajaran umum di Universitas Islam. Oh ya, jadi ada Universitas Islam tapi di dalamnya juga diberikan pembelajaran umum. Nah, minat belajarnya ini baru masih adalah variabel bebasnya. Nah, variabel terikatnya mana ya? Ya, dimunculkan dulu variabel terikatnya. Silakan dimunculkan dulu. Kemudian nanti kita akan hubungkan ya variabel bebas dan variabel terikat. Ini kemudian inilah poin-poin pertanyaan untuk minat ya. Anda setuju dengan adanya pelajaran umum di Universitas Islam ya. Ini kalau setuju ini jangan dimunculkan di sini karena nanti diisi di kolomnya, diisi di pilihannya. Jadi jangan setuju ya. Jadi misalkan dibuat seperti Anda senang gitu boleh, Anda senang gitu ya. Senang nanti kaitannya dengan apakah dia senang atau tidak senang ya. Maka kalau dia senang maka dia akan menjawab sangat setuju. Ya. Kalau dia tidak cocok berarti dia akan menjawab tidak setuju ya. Jangan setuju ya. Jadi apakah Anda senang gitu. Kemudian nomor 2, pelajaran umum lebih banyak daripada pada semester akhir ya. Ini kayaknya bukan pilihan ya, ini pemberitahuan ini.
kita tidak bisa memilih kalau yang butir soal nomor 2 ini. Kemudian nomor 3 diberi tugas tambahan. Ya, ini kayaknya juga bukan kuesioner. Ya. Jadi mungkin bisa berupa kalimat yang nanti di situ ada tingkatan-tingkatan kita untuk menjawabnya. Ya, jadi salah setuju, setuju atau tidak setuju. Ini kurang ya. Ini kuesionernya diperbaiki untuk siapa ini? Jadi ini apa? Wandi ya, Wandi ya. Kemudian kita ke berikutnya ke ini apa? Siapa tadi? Saya belum baca ini tadi adalah misal ya, misal Nadi. Nah, misal Nadi tentang apa ini hubungannya? Metode belajar bahasa Arab serta peningkatan ini hubungan antara metode belajar bahasa Arab dengan peningkatan pemahaman. Pemahaman apa? Ya, pemahaman apa ini? Jadi pemahamannya pemahaman apa? Apakah pemahaman bahasa Arab? Ya, jadi tolong diperjelas ini siapa? Misal ini. Ya, kalau pemahaman ini masih kalimat terbuka, ya belum bisa dipastikan. Jadi hubungannya ya, jadi hubungannya dengan ya serta hubungannya karena kita sedang menghubungkan dua fenomena ya, kita sedang menghubungkan dua keadaan, dua variabel. Jadi harus dikaitkan dengan hubungannya. Kemudian ini variabel bebasnya adalah metode bahasa Arab. Jadi di sini harus kaitkan dengan metode-metode yang ada untuk kuesionernya. Saya sudah belajar bahasa Arab pada malam hari sebelum. Ini bukan metode. Kalau ini berarti ini namanya motivasi ya. Ini pertanyaan motivasi. Jadi kita sudah mempersiapkan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai itu berarti kita motivasi. Ya, bisa motivasi, bisa kemandirian. Saya sampai di kampus belum buka. Ini motivasi ya. Jadi ini berarti ini judulnya kalau begini jadi masukkan aja bukan judulnya bukan metode tapi motivasi ya. Jadi ini motivasi belajar bahasa Arab hubungannya dengan peningkatan pemahaman. Jadi ini keliru ya kalau dibuat judul metode keliru. Kalau dibuat judul motivasi masih mungkin masih bisa ya. Muhammad Misal silahkan diperbaiki. Kemudian ini tadi terakhir adalah siapa tadi ini ya? Saya lihat pokoknya Firki, Firki, hubungan apa ini? Hubungannya Firki. Hubungan antara pengetahuan teknologi dengan kemudahan belajar. Kayaknya judulnya ini rasional ya. Kalau semakin canggih, mestinya semakin mudah. Nah, jadi kayaknya ini harus kita membuat dua kuesioner. Yang satu berkaitan dengan perkembangan teknologi, yang lainnya berkaitan dengan kemudahan belajar. Coba ini kuesionernya cuma satu tapi. Pertanyaannya, menggunakan komputer dalam kegiatan belajar memudahkan pekerjaan. Ya, kemudian kalau dia setuju atau sangat setuju maka skornya dia memang pengguna komputer. Kemudian MS Word adalah aplikasi pengolah kata yang dapat membantu proses pendataan secara khusus dalam bentuk teks. Ya, kemudian tiga ini kalau seperti ini kayaknya tidak nyambung dengan ini. Pertanyaannya kan di sini kan adalah pengetahuan teknologi, ya hubungan antara pengetahuan teknologi dengan kemudahan belajar. Harusnya kan mestinya seberapa jauh apa intensitas mahasiswa itu menggunakan teknologi, menggunakan gadget. Ya, sejauh mana ketika dia semakin banyak interaksinya, nah, dia diprediksi akan semakin memudahkan dia dalam belajar, ya semakin mudah dalam pekerjaan. Seperti ini kita tidak tahu, ya karena di sini lebih kepada pengetahuan umum, bukan seberapa intent mahasiswa memanfaatkan gadget, ya. Jadi kayaknya harus diperbaiki nih. Siapa ini Muhammad Firki. Ya. Kemudian saya coba lagi di sini ada Hanang. Ya, kita coba di sini lihat punyanya Hanang. Tunggu ya.
Anang di sini judulnya adalah pengaruh pembelajaran jarak jauh terhadap prestasi mahasiswa. Oke, ya ini. Jadi pertanyaannya banyak mahasiswa terputus kuliah sebab pembelajaran jarak jauh. Jangan terputus ya. Kalau ini berkaitan dengan prestasi, jangan terputus. Karena di sini kalau terputus berarti sudah tidak kuliah. Harusnya di sini terhambat ya, terhambat atau terganggu atau terhambat. Terhambat. Nah, gini ya, banyak yang terhambat. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh sangat merepotkan. Ya, bisa. Pembelajaran jauh menghabiskan banyak dana. Ya, coba ini ya. Jadi silakan dilanjutkan. Eh, apa itu? Hati-hati dengan pertanyaan negatif. Ya, saya hati-hati dengan pertanyaan negatif karena khawatir nanti antum salah skor. Ya, ya. Silakan dilanjut ini untuk saudara Hanang. Ya, Hanang silakan lanjut. Ya, kemudian saya tambah lagi ini coba adalah Mahdi. Oke, Mahdi. Nah, Mahdi tentang pengaruh pernikahan di saat masih menjadi mahasiswa terhadap prestasi. Ya, masih menjadi mahasiswa pada di saat statusnya belum selesai kuliah dia menikah. Apakah berkaitan dengan eh, terhambatnya prestasi belajar? Nah, jadi kalau prestasi berarti ini antum harus ini kayaknya ini membandingkan ini ya, membandingkan prestasi sebelum menikah dan sesudah menikah. Coba sih lihat kuesionernya. Banyak yang sudah menikah. Kemudian pembelajaran setelah setelah menikah nih. Yang satu ini tidak tepat. Ya, yang satu ini hanya sebuah statement biasa, bukan eh, apa itu, bukan kuesioner yang nanti bisa menunjukkan perbedaan tingkat ya, perbedaan tingkat intensitas mahasiswa ketika kita tentang eh, pengaruhnya setelah dia menikah. Yang nomor dua ini benar. Pembelajaran setelah menikah, ini benar. Kemudian pembelajaran setelah menikah bisa dilakukan. Kayak enak nih, kalimat itu kurang enak. Pembelajaran setelah menikah seluruh mahasiswa ini kalimatnya pernyataannya kurang enak ini. Ya, nomor tiga. Butir keempat, pembelajaran setelah menikah menambah kefokusan. Nah, ini kayaknya hampir senada dengan yang kedua ya, tapi tidak apa-apa, coba aja. Nomor lima, materi yang disampaikan bisa semakin cepat diserap. Apakah ya seperti itu ya? Terserah ya, nanti dicoba aja ditanyakan sendiri ya. Kemudian yang enam, pembelajaran setelah menikah sangat efektif. Ini apa? Kalau kita lihat kuesioner sini kan pengaruh pernikahan ketika menjadi mahasiswa ini sebenarnya lebih kepada kita membahas tentang pengaruh pengaruh yang hubungannya dengan kegiatan belajar, ya. Apakah tidak terganggu ketika ada dua kebutuhan atau dua tuntutan, dua tanggung jawab yang kadang-kadang harus datang secara bersamaan, ya. Nah, ini kayaknya tidak muncul ya pertanyaan seperti itu. Ya, materi yang disampaikan bisa semakin cepat diserap. Nah, ya, ini apa ya, seperti itu saya tidak tahu ya. Ini kayaknya kalau kalimatnya seperti ini kurang pas. Kalau ini sebenarnya lebih pas lagi begini, ya. Ini kita membuat komparasi, yaitu kita membandingkan nilai IP-nya ketika dia belum menikah dan ketika dia setelah menikah. Ya, itu malah lebih jelas, lebih rasional bagaimana pengaruh setelah pernikahan. Ya, jadi bukan korelasi, kalau ini korelasi pengaruh pernikahan. Ya, jadi coba dibuat komparasi aja perbedaan, gitu ya, perbedaan prestasi mahasiswa sebelum dan sesudah menikah. Kayaknya lebih rasional. Ya, tapi kalau ini saya lihat masih banyak kekurangannya ini, ya untuk Mahdi. Ya, coba nanti di apa perbaiki kuesionernya atau nanti dirubah ini apa judulnya atau dirubah kuesionernya. Kemudian ke Mustafainal Akhyar, kita lihat dulu ya.
Ini Mustafail Akhyar. Kita tebalkan dulu. Judulnya adalah pengaruh kopi pada pembelajaran mahasiswa. Apakah iya ya? Coba ini sebenarnya bukan masuk ke pendidikan ya. Kalau kopi, pengaruh kopi, ini berarti pada bidang kesehatan. Ya. Ya, kita kemarin sepakat untuk bidang pendidikan. Ya, tolong diperbaiki ini. Siapa ini? Muhammad Mustafainal. Ya, silakan diganti. Bukan pengaruh kopi, pengaruh apa gitu ya. Jangan kopi. Yang paling banyak dibuat untuk penelitian itu bukan kopi, tapi pengaruh sarapan. Ya, sarapan. Karena memang ketika dia makan pagi dan dibandingkan dengan yang tidak makan pagi, maka ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Perbedaan di staminanya ya, stamina mahasiswa. Jadi kalau mungkin mau perbaiki aja ini dengan sarapan pagi. Sudah banyak penelitiannya itu. Sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang dari sekolah-sekolah umum ya. Tapi termasuk itu di bidang pendidikan ya, karena dikaitkan dengan proses ketika di sekolah ya, anak-anak itu harus makan dulu ya. Kemudian Muhammad Mahmudi ya, ini coba saya coba Muhammad Mahmudi ini kenapa kok gini? Nggak tahu ini kenapa gini ya. Tentang keunggulan dan kelebihan yang tinggal di kampus saya. Apa? Keunggulan dan kelebihan. Nah, ini kita sedang membandingkan atau sedang mengkorelasikan. Tidak tahu ya, kita tidak tahu ini. Jadi ini kayaknya harus diperbaiki judulnya. Ya, tentang keunggulan dan kelebihan yang tinggal di kampus. Misalkan dibandingkan. Kalau gini harusnya komparasi. Yang satu kita ambil mahasiswa yang tinggal di dalam kampus, yang lainnya adalah mahasiswa yang tinggal di luar kampus. Kemudian kita bandingkan, apa yang kita bandingkan mungkin prestasinya, ya. Yang di dalam kampus bagaimana secara rata-rata, kemudian yang tinggal di luar kampus bagaimana. Jadi ini kayaknya komparasi, ya. Jadi harus diperbaiki judulnya. Kemudian, nah ya ini nih, nanti berarti kita harus membuat dua pertanyaan atau dua kuesioner. Yang satu berkaitan dengan kehidupan mahasiswa di Sakan di dalam kampus, kemudian yang satu berkaitan dengan kehidupan mahasiswa ketika di luar, ya di luar Sakan, karena mungkin bekerja, karena mungkin berkeluarga, ya, atau karena mungkin sudah cukup untuk belajarnya, kemandiriannya sudah bagus, sudah stabil, jadi dia tidak terlalu tergantung dengan kampus, tidak harus tinggal di dalam kampus. Ya ini tiketnya komparasi itu harus diperbaiki. Kemudian ini Muhammad Miftahul Huda. Sebentar, saya persiapkan dulu. Nah ini tentang apa itu? Game online terhadap apa ya? Terhadap apa? Terhadap misalkan terhadap prestasinya, tuliskan ya. Jadi apa yang dipermasalahkan? Prestasi gini misalkan. Jadi pengaruh game terhadap prestasi. Coba ya, jadi perbaiki. Ini saudara Hakim Miftah. Ya, mahasiswa dapat mengurangi rasa bosan dan stres dengan bermain game. Nah, kalau dia sangat setuju, berarti dia skornya baik. Jadi dia mendukung apa? Mendukung main game. Kemudian dapat menambah teman dan rasa akrab. Nah, ini berarti bukan apa namanya kaitannya dengan dukung mendukung ya. Ketika dia main game, dia merasa temannya semakin banyak. Kemudian game online dapat dijadikan sumber uang. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran. Ya. Ini lain lagi. Yang butir ketiga ini harus diganti ya. Apa misalkan sumber inspirasi jadi semangat belajarnya atau gimana, itu lain lagi ya. Kalau ini kayaknya tidak benar. 4, mahasiswa dapat melatih kemampuan berkomunikasi dengan baik. Ini mungkin masih bisa.
Nomor 5, tidak mudah lupa waktu. Apa yang seperti itu? Yang kita tidak tahu ya. Apakah dia betul-betul membatasi waktunya secara disiplin atau dia cuman membuang-buang waktu saja, kita tidak tahu. Ini coba nanti di diperbaiki. Kemudian game online tidak menyebabkan kecanduan. Apa ya seperti itu ya. Kalau tidak menyebabkan kecanduan, maka dia akan menjawab sangat setuju. Berarti anak tersebut, mahasiswa tersebut sudah cukup dewasa, ya, sudah bisa mengendalikan dirinya sampai dia bisa memilih waktu sehingga tidak sampai terjadi kecanduan. Ya, ya. Coba ini diperbaiki beberapa ini. Muhammad Miftah ya. Kemudian saya ke ini Sofyan ya. Sofyan. Sofyan hubungan antara tempat tinggal dengan output belajar antara tempat tinggal. Apakah ketika dia tinggal di Sakan, apakah dia semakin bagus prestasinya? Apakah dengan di luar? Ya, silahkan ini boleh dicoba di apa? Di saya lihat pertanyaan dulu. Anda lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, tinggal di asrama jarang terlambat ya pasti ya. Oh, belum tentu ya, kadang bangunnya kesiangan ya. Kemudian mahasiswa yang tinggal di asrama lebih mudah ini berkaitan dengan ini prestasi ya. Jadi lebih mudah memahami pelajaran apa yang betul karena tidak bekerja mungkin ya sebelumnya malamnya dia sudah bisa mempersiapkan materi pembelajaran ya. Kemudian 3, mahasiswa yang tinggal di asrama lancar bahasa Arab. Yang keempat, mahasiswa yang tinggal di asrama lebih mudah berdiskusi ya. Coba silakan dipakai ya. Mahasiswa tinggal di asrama jarang gaib. Silakan ya, silakan dicoba. Ini berarti kita sedang menghubungkan antara manfaat tinggal di Sakan dihubungkan dengan prestasi belajar. Ya, ini Sofyan boleh dicoba disampaikan ke respondennya ke teman-teman. Kemudian ini adalah pertanyaan kuesioner dari siapa ini? Rias Atikullah Hasan. Ya, hubungan pengaruh bahasa Inggris dan pengaplikasiannya di SMA 86. Pengaruh bahasa Inggris dan aplikasinya. Jadi ada 2 variabel. Satu variabel pertama bahasa Inggris, yang kedua adalah aplikasinya. Ini maksudnya nih saya nggak paham. Pengaruh bahasa Inggris itu apa? Pengaruh pembelajarannya atau apanya gitu ya? Ini tolong dijelaskan pengaruh pembelajaran bahasa Inggris apa dan aplikasinya. Saya tidak tahu, coba dijelaskan lagi. Apakah ketika bahasa Inggrisnya bagus, kemudian aplikasinya bagus, ya apakah mungkin seperti itu ya? Ketika bahasa Inggrisnya jelek, maka aplikasinya juga ikut jelek. Ya, coba seperti itu. Kuesionernya di sini adalah bahasa Inggris adalah yang cukup membosankan. Nah, kalau ini berarti pernyataan negatif, karena ketika dia menjawab sangat setuju, harusnya dia negatif nilainya kecil. Ya. Kamu sangat senang ketika belajar bahasa Inggris. Ini pernyataan positif. Jadi kedua pernyataan ini bertolak belakang. Ya. Jadi harus hati-hati kapan kita menggunakan pernyataan negatif, harus hati-hati dengan memberikan tanda ya supaya kita tidak sampai keliru dalam penskoran. Ya, jadi untuk betul soal 1 dengan 2 ini di sini sangat bertolak belakang. Yang 1 itu pernyataan negatif, yang 2 pernyataan yang positif. Yang ketiga, kamu menginginkan kamus bahasa Inggris dibagi di setiap kelas. Kamus bahasa Inggris, kenapa harus dibagi kamusnya? Ya, ini kan kayaknya tidak ada kaitan dengan judul tadi ya, judul tadi lah pengaruh pembelajaran maksudnya nih ya. Harusnya pembelajaran bahasa Inggris. Terhadapnya
ada pengaplikasiannya. Ini jangan pengaplikasiannya apa ya tadi? Jangan pengaplikasiannya. Sebenarnya lebih kepada kalau mau yang dekat dengan pengaruh belajar bahasa Inggris, yaitu kemampuan anak ketika mungkin berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang asing gitu ya. Jadi kalau pengaplikasiannya kan terlalu melebar, tidak jelas apa yang dimaksud dengan pengaplikasiannya. Tapi kalau kemampuan mereka berbicara dengan orang asing atau kemampuan mereka apa semakin confident ya dengan kemampuan bahasa Inggris, terus dia berani tampil di tempat-tempat yang banyak ketemu dengan orang-orang asing yang macam-macam ya. Ini coba diperbaiki dulu ya. Pengaplikasiannya itu lebih diperjelas lagi. Kemudian betul-betul pertanyaannya juga harus ini hati-hati ya. Tadi saya katakan hati-hati ada pernyataan negatif dan pernyataan yang positif. Jadi yang satu tadi itu pernyataan negatif, yang dua tadi pernyataan yang positif. Ketika sama-sama menjawab sangat setuju, nilai beda. Ya, nilai beda. Ini kalau ini ketika dia menjawab sangat setuju, nilainya negatif. Ya, harusnya satu. Kalau ini ketika dia menjawab sangat setuju, harus nilainya adalah 4. Ya, jadi sangat berbeda. Ya, tolong diperbaiki rias artikullah. Kemudian di sini adalah Koswan ya. Koswan. Koswan. Tentang apa? Pengaruh bacaan Quran dalam belajar bahasa Arab. Oh ya bisa. Jadi harusnya bukan pengaruh bacaan Quran. Kalau bisa mungkin hafalan ya. Pengaruh hafalan Quran terhadap kemampuan anak dalam berbicara bahasa Arab ya. Masa pengaruh bacaan? Oh bacaan mungkin kiroah ya, mahar kiroah ya. Terhadap dalam belajar bahasa Arab. Enggak apa sih, coba aja nggak apa-apa. Banyak pelajaran bahasa Arab yang masih belum bisa dibaca Quran. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ini, dengan variabel ini, ya pengaruh bacaan Quran, ini pertanyaannya kurang pas. Ya, pertanyaannya kurang pas. Jadi kalau pengaruh bacaan Quran terhadap pelajaran bahasa Arab, jadi harusnya gini, ya. Anak yang baca Qurannya bagus, itu nantinya itu bahasa Arab juga bagus. Jadi kayak ini kayaknya tidak bisa mengambil data ya. Banyak pelajar bahasa Arab yang masih belum bisa baca Quran. Ini nanti ketika dia jawab sangat setuju, skornya negatif atau positif kita juga tidak tahu ya, tidak tahu. Karena di sini kaitkan dengan judul tadi, judulnya adalah kemahiran membaca dihubungkan dengan kemampuan berbahasa Arab. Nah, kalau ini jangan sering ya, ini sudah nanti biar dijawab sendiri, di setuju atau tidak setuju ini nggak usah. Ini harusnya tanpa ada ini. Jadi baca Quran sangat membantu belajar. Ini betul ya. Jadi apakah pendapat ini dia setujui gitu ya? Betul. Kemudian ketika sering baca Quran jangan menghalangi ya. Kali ini hati, ini pernyataan negatif. Kalau pernyataan positif berarti ini ya. Kalau pernyataan positif, baca Quran mendukung ya atau memudahkan belajar bahasa Arab. Tapi sama dengan ini akhirnya, sama dengan membantu ya. Kalau ini pernyataan negatif, kalau pernyataan negatif boleh, tapi hati-hati dengan tadi skornya harus dibalik ya, tingkatannya, ordernya harus dibalik ordernya ya. Kemudian ini pertanyaannya sudah ya cukup, ini kalau bisa jangan ini ya, kalau bisa 20 ya atau 15, jangan sedikit-sedikit ya. Belajar bahasa Arab jarang mengambil misal dari Quran. Ini pernyataan apa? Negatif ini ya, pernyataan negatif. Kemudian ini kayaknya harus ada 2 kuesioner, yang satu tentang kualitas bacaan Qurannya, yang kedua tentang
kemampuan bahasa Arabnya. Kalau kemampuan bahasa Arabnya pakai nilai saja. Jadi dites, kemudian nanti setelah dites itu nanti muncul nilai. Jadi nanti ada dua kuesioner. Yang satu di sini adalah tentang bacaan Al-Qur'annya, maharah qiraahnya. Yang kedua adalah tentang kemahirannya dia berbahasa Arab. Gitu ya. Kemudian Rizky ya. Rizky. Ya, sebentar. Nah, ini pembelajaran agama di pondok pesantren kaitkan dengan apa? Nanti mau ngaitkan dengan apa? Ya, jadi harus ada variabel terikatnya. Ini masih variabel bebas. Ya. Jadi pelajaran agama di pesantren apakah mau dibandingkan? Ya, dibandingkan dengan apa pelajaran agama di sekolah umum. Nah, berarti pakai komparasi. Ya, perbedaan pembelajaran agama di pondok pesantren dengan di sekolah umum. Pakai apa? Komparasi. Bisa ya. Kalau ini masih satu variabel, ini belum jelas. Ini variabel bebaskah atau terikatkah? Kalau masih terikat, ya kalau satu ini berarti masih butuh satu variabel lagi, yaitu variabel terikat. Ya, kayaknya harus ditambahkan. Sampai tadi Rizky ya. Kemudian coba nanti diperbaiki dulu judulnya. Nanti kita lihat lagi butir-butir kuesionernya. Ya, jadi lihat dulu judulnya, kemudian nanti kita perhatikan butir-butir pertanyaannya. Mungkin sebentar saya lihat ada berapa jumlahnya. Sebenarnya ya. Ya, ini sesi ini dulu sampai Rizky ya, Rizky Ananda. Jadi nanti yang lainnya insya Allah menyusul ya, insya Allah menyusul. Kita perbaiki yang kurang-kurang tadi diperbaiki, judulnya juga diperbaiki. Nah, semoga dimudahkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.